Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi ya untuk belajar mengenai aljabar boolean. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai aljabar boolean juga ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk normal disjungtif ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, silakan like dan subscribe ya my channel 83. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Apa itu bentuk normal disjungtif ya? Perhatikan. Ekspresi bool yang hanya terdiri dari satu variabel atau komplemennya disebut literal ya. Setengah dari nilai fungsi ekspresi yang berbentuk literal akan bernilai 1 dan setengah yang lainnya bernilai 0 ya. Oke, kenapa bernilai 1 dan 0 ya? Karena pada ekspresi bool ya, pada aljabar boolean itu elemennya hanya 0 dan 1. Itu ya maksudnya ya. Lanjut, sekarang rangkaian logika. Selain sebagai suatu struktur aljabar bool juga sangat tepat untuk diaplikasikan dalam rangkaian listrik ya. Analogi antara struktur aljabar dan rangkaian listrik dapat dilihat dalam tabel berikut ini ya. Jadi ada tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini ya. Jadi ada 4 jenisnya. Yang pertama ada saklar terbuka. Saklar terbuka ada gambarnya. Ini gambar saklar terbuka, kemudian artinya itu 0. Lanjut, saklar tertutup. Ini gambar saklar tertutup, itu artinya ada 1 ya. Kemudian ada rangkaian seri, gambar rangkaian seri seperti ini. Nah, artinya P N Q ya itu sama dengan PQ ya kalau ditulis seperti ini, artinya kalau dalam aljabar bool ya. Kemudian rangkaian paralel, gambar rangkaian paralel ini seperti ini ya gambarnya ya. Oke, sekarang artinya bagaimana? Rangkaian paralel itu artinya P or Q ya, P or Q. Jadi ada 4 jenis ya. 4 jenis di sini ya, ada gambarnya, kemudian ada artinya juga dalam rangkaian listrik ya, maksudnya ini ada 4 jenis dalam rangkaian listrik. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kombinasi sinyal-sinyal berbentuk bit dapat diteruskan ke komponen-komponen lain dengan berbagai macam rangkaian. Oleh karena adanya bermacam-macam teknologi yang digunakan dalam pembuatan rangkaian, para ahli sepakat untuk menganggap rangkaian-rangkaian sebagai kotak hitam ya. Jadi rangkaian dalam listrik itu dinamakan kotak hitam. Isi kotak hitam adalah implementasi rangkaian secara rinci. Isi kotak tersebut sering diabaikan dan perhatian lebih ditujukan pada relasi yang ada antara signal dan masukan ya, masukan atau keluaran. Jadi kalau dalam rangkaian seperti ini biasanya ya, signal masukan, kemudian ada namanya kotak hitam. Kotak hitam ini rangkaian-rangkaian listrik, kemudian ada signal keluaran ya. Ini maksudnya kalimat yang di atas ini bisa kita buat gambar dalam bentuk seperti ini. Oke, baiklah kita akan lanjutkan ya. Bagi yang sedang menonton video ini, silakan like dan subscribe channelnya ya, supaya channel ini dapat terus berkembang untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Rangkaian yang rumit dapat disusun dari unit-unit kecil yang disebut gerbang ya. Suatu gerbang tertentu bersesuaian dengan suatu fungsi bool sederhana. Jadi ada beberapa gerbang dasar yang dapat dipakai ya dalam aljabar bool. Perhatikan gerbang yang dipakai dalam aljabar bool. Jadi yang pertama itu operasi logika NOT. Operasi logika NOT atau komplement atau inverse ya. Ini inverse ya. Operasi merubah logika 1 ke 0 dan sebaliknya. Ya, misalnya X sama dengan X komplement itu ya. Maksudnya, sekarang perhatikan tabel operasi NOT. Kalau X-nya 0, maka operasi NOT-nya atau X komplement itu sama dengan 1. Kemudian 1 ya, NOT-nya itu 0. Bagaimana dengan simbolnya? Ini simbolnya ya. Simbol operasi logika NOT atau inverse ini simbol. Ya, cara menggambarkannya dalam bentuk simbol ini. Jadi kalau dituliskan simbolnya seperti ini atau digambarkan simbolnya seperti ini apa artinya? Ini artinya operasi logika NOT ya. Operasi logika NOT dalam bentuk simbol. Kalau dalam bentuk tabel ya tabel seperti ini.
Baik, kita akan lanjutkan operasi kedua. Operasi kedua itu operasi logika N. Operasi logika N ya, ini tabelnya, tabel 2 nilai operasi logika N ya. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Untuk operasinya itu 0 ya. 0 N0 itu hasilnya 0, kemudian 0 N1 hasilnya 0, 1 N0 itu hasilnya 0, kemudian 1 N1 hasilnya 1. Ini tabel operasi N. Dan bagaimana cara menggambarnya? Menggambarnya atau simbolnya seperti ini. Jadi kalau ketemu gambar seperti ini ya, ini artinya operasi logika N ya. Operasi logika N. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke operasi logika yang ketiga, itu operasi logika OR. Bagaimana operasi logika OR? Operasi logika OR ya bisa dilihat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Bentuk tabel seperti ini. Nah, kenapa ini bingung nih? Kenapa pakai plus ya? Biasanya simbolnya beda. Sudah dijelaskan juga pada video sebelumnya bahwa operasi logika OR bisa menggunakan tanda seperti huruf V ya, atau juga bisa tanda plus ya. Jadi ini tabel operasi logika OR. Kemudian simbolnya bagaimana? Ini simbol ya, simbol operasi logika OR. Jadi A-nya bisa diletakkan di sini. Ini artinya A di sini, simbol garis ini menunjukkan A. Kemudian ini menunjukkan B. Kemudian simbol seperti ini ya. Seperti bulan sabit ini menyimbolkan operasi logika OR. Baik ya, bisa kita lanjutkan. Silakan dipahami. Silakan di like dan subscribe channelnya juga. Kalau misalnya tidak berkenan ya tidak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan operasi yang keempat. Bagaimana operasi yang keempat? Itu operasi logika NOR. Operasi logika NOR ini merupakan operasi OR and NOT ya. Jadi gabungan antara operasi OR dan operasi NOT ya. Bagaimana? Keluarannya merupakan keluaran operasi OR yang diinverter ya. Nih, bagaimana simbolnya ya? Simbolnya seperti ini. Jadi ada dua gambar yang menyimbolkan operasi logika NOR. Bisa gambar pertama, ini artinya operasi logika NOR juga. Kemudian simbol operasi logika NOR gambar kedua, boleh ya. Gambar kedua. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar kedua, kalau misalnya tanpa bulatan ini ya, tanpa bulatan kecil ini namanya operasi logika OR. Tapi kalau misalnya kita tambahkan bulatan kecil seperti ini namanya operasi logika NOR. Kenapa? Karena operasi logika NOR itu merupakan gabungan dari operasi logika OR dan operasi logika NOT ya. NOT. Baik ya, ini tabelnya bisa dipahami ya. NOT ya, NOT-nya seperti ini. Jadi sekarang Ibu jelaskan satu saja ya. Operasi logika OR 0 ya, mana nih kursornya? 0 OR 0 itu hasilnya 0 ya. Kemudian kita di NOT dikomplementkan ya. Komplement dari 0 itu 1. Jadi sebaiknya kalau misalnya masih bingung, ini bisa dibuat tabel satu lagi ya. Tabel satu lagi seperti pada slide sebelumnya. Nah, ini tabelnya. Operasi logika OR ya. Jadi buat tabel operasi logika OR ini baru ya, selanjutnya dibuat operasi logika NOR ya. Baik, Ibu kira cukup paham ya. Kita akan lanjutkan mengenai operasi logika NAND. Bagaimana operasi logika NAND? Itu gabungan ya antara operasi logika AND dan NOT ya. Kalau NOR tadi operasi logika OR dan NOT, sekarang kalau NAND ini operasi logika AND dan NOT. Simbolnya juga dua ya, simbolnya juga dua seperti ini simbolnya. Dua bukan? Iya. Nah, sekarang sebagai tabel ya, kalau misalnya kita bentuk tabel ya seperti ini operasinya ya, bentuk tabelnya seperti ini. Oke. Baik ya, bisa dipahami? Jadi kalau misalnya ini operasi logika AND gambarnya seperti ini ya. Kemudian kalau operasi logika NAND itu seperti ini. Kalau misalnya mau lebih simpel ya cari atau gambar yang kedua, ini gambarnya. Baik ya. Kita akan lanjutkan ke operasi logika XOR. Ya. Kita lanjutkan ya ke operasi logika XOR. Operasi logika XOR apa maksudnya?
akan menghasilkan keluaran 1 jika jumlah masukan yang bernilai 1 itu berjumlah ganjil. Bagaimana ya? Jadi operasi XOR itu seperti ini. A dioperasikan XOR dengan B ya, maka hasilnya adalah 0 ya. Lanjut. Kalau 0 XOR 1 itu hasilnya 1. Kemudian 1 XOR 0 itu hasilnya 1. 1 XOR 1 itu hasilnya 0 ya. Akan menghasilkan keluaran 1 jika jumlah masukan bernilai 1. Nah, sekarang jumlah masukannya 1. Ini ya berjumlah ganjil. Ganjil ini ganjil kan? Ini 1. Nah, ini XOR ya. Jadi tabelnya bisa dilihat di sini. Sekarang bagaimana gambarnya? Gambarnya atau simbolnya seperti ini. Ini gambar atau simbol operasi logika XOR. Sekarang yang terakhir kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan operasi logika yang terakhir itu operasi logika XNOR. Bagaimana operasi logika XNOR? Ini kebalikan dari XOR tadi ya. XOR tadi. Kalau XOR ini berjumlah ganjil nih. Jika jumlah masukan yang bernilai 1 itu berjumlah ganjil. Sekarang bagaimana? Kalau operasi XNOR. XNOR, operasi ini akan menghasilkan keluaran 1 juga jika jumlah masukan yang bernilai 1 berjumlah genap ya atau tidak ada sama sekali. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan tabel di bawah ini ya, tabel yang Ibu lihat ini, tunjukkan ini ya. Tabel ini kelihatan tabel operasi XNOR ya. Bisa dilihat tabel operasi XNOR. Ya, kalau 0 XNOR 0 itu hasilnya 1, kemudian 0 operasi XNOR 1 hasilnya 0 sampai dengan yang terakhir ya. Ada semua penjelasan di sini ya. Jadi kalau ketentuannya jika jumlah masukannya yang bernilai 1 berjumlah genap ya, berjumlah genap atau tidak ada sama sekali, maka hasilnya adalah 1. Nih, perhatikan ya. Ini hasilnya 1. Ini tidak ada sama sekali, 0 dengan 0 itu 1. Kemudian kalau berjumlah genap masukannya ya, itu hasilnya 1 juga. Jadi beda atau kebalikan dari XNOR. XOR ya, maksud Ibu XOR yang sebelumnya. Oke, sekarang simbolnya bagaimana? Ini simbolnya. Ini simbol operasi logika XNOR ya, simbol operasi logika XNOR. Baik ya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini mengenai operasi logika pada aljabar bool ya. Simbolnya sudah ada, sudah Ibu jelaskan simbolnya bagaimana, kemudian sudah dijelaskan juga tabelnya bagaimana ya. Kalau misalnya belum memahami ya, belum begitu paham, silakan diulangi ya videonya, diputar ulang videonya, dicermati baik-baik. Baik ya, semoga video ini bermanfaat ya. Yang belum like dan subscribe silakan ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.